Hai semua, kali ini aku mau bikin cendol gara-gara kemarin banyak yang viral cendol Cimehong, cendol Elizabeth. Akhirnya aku bikin sendiri dan rasanya enak banget. Cendolnya ini kenyal, nggak mudah hancur, warnanya juga cakep banget. Pokoknya kalian pakai resep ini 100% anti gagal ya. Untuk kuah santannya juga ini gurih, kental, dan untuk kuah gulanya juga ini legit banget, kental juga. Nah ini kalau disatuin benar-benar rasanya enak banget ya. Kalau kalian pengen tahu gimana cara bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Pertama aku bikin cendolnya dulu. Untuk pewarna alaminya di sini aku pakai 15 lembar daun suji dan juga 5 lembar daun pandan ya. Ini aku beli di pasar banyak ya, tapi kalau misalnya nggak ada kalian bisa pakai pasta pandan. Cuma kalau misalnya pakai pewarna alami seperti ini warnanya bakal lebih cakep ya, dan wanginya juga ada aroma khasnya. Nah sekarang aku akan potong-potong dulu. Aku akan haluskan daun suji dan daun pandannya dengan cara di blender. Lalu tambahkan 1 liter air. Nah ini kita haluskan dulu ya. Nah kalau udah halus kita matikan blendernya. Lalu kita saring air daun pandan dan daun sujinya ya. Lalu bisa ditekan-tekan menggunakan spatula atau diperas menggunakan tangan biar sari-sarinya keluar. Nah ini warna hijaunya cakep banget ya. Untuk bahan cendolnya aku pakai 2 saset Nutrijel kecil. Ini yang kemasan 10 gram. Aku pakai yang plain atau tanpa rasa. Lalu pakai 100 gram tepung beras, 30 gram tepung tapioka, 1 liter air dari blenderan daun suji dan daun pandan, lalu setengah sendok teh garam. Sekarang masukkan semua bahan tepung beras, tepung tapioka, garam, dan juga Nutrijel. Lalu kita aduk dulu bahan keringnya ini hingga tercampur. Setelah itu masukkan air dari daun pandan dan daun sujinya, masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tercampur rata. Kalau misalnya sudah tercampur rata seperti ini, sekarang kita masukkan semua airnya ya. Aduk lagi. Nah, jangan lupa adonan cendolnya ini disaring untuk memastikan adonannya benar-benar halus ya. Setelah disaring, masukkan lagi ke dalam pan. Kita nyalakan apinya menggunakan api sedang cenderung ke kecil sambil terus diaduk-aduk hingga adonannya ini nanti mengental dan berubah warna ya. Nah, dalam proses memasak adonan cendol ini jangan berhenti diaduk ya. Terus aja diaduk seperti ini sampai adonannya itu mengental dan berubah warna seperti ini. Adonannya menjadi lembut. Terus aja kita aduk, kita masak sampai warnanya itu lebih mengkilat ya. Nah, ini udah lebih mengkilat, kental seperti ini udah cukup. Untuk membentuk cendolnya di sini aku ada alatnya yang seperti gelas, nanti didorong menggunakan alat di atasnya seperti ini. Lalu juga ada yang tinggal kita tekan-tekan aja menggunakan spatula, atau kalau nggak punya kalian bisa pakai saringan nasi seperti ini ya. Di sini aku udah siapkan air matang yang sudah dicampur dengan es batu biar airnya benar-benar dingin. Lalu kita masukkan adonannya ke dalam alat cendolnya. Nah ini kita tekan perlahan sambil sedikit digerakkan biar cendolnya keluar dan putus-putus. Nah sekarang aku pakai cetakan saringan nasi, ini bulatannya atau lubangnya lebih besar-besar. Nah ini jadinya itu lebih mirip sama cendol Elizabeth dan cendol Cimehong ya, karena hasilnya lebih gendut-gendut, lebih bagus juga.
Nah, ini hasilnya setelah cendolnya semua dicetak. Cendolnya itu kenyal dan gak mudah hancur ya. Ini kita diamkan dulu di dalam es beberapa lama biar cendolnya semakin kokoh dan semakin ngeset ya. Nah, untuk kuah gula merahnya di sini aku pakai 250 gram gula merah, aku pakai gula aren, 50 gram gula pasir, 100 ml air, 1 lembar daun pandan, dan juga seperempat sendok teh garam. Masukkan semua bahan, gula merah, gula pasir, garam, daun pandan, dan juga air. Lalu kita nyalakan apinya menggunakan api sedang cenderung ke kecil sambil terus diaduk-aduk sampai gula merahnya ini larut ya. Setelah gula merahnya larut dan mendidih seperti ini, udah cukup. Aku akan matikan apinya. Setelah apinya mati, aduk-aduk lagi sebentar biar uap panasnya nggak terlalu banyak. Jangan lupa gula merahnya disaring ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nanti kalau gula merahnya udah dingin, ini akan semakin mengental ya. Sekarang aku mau bikin kuah santannya. Aku pakai 1 kotak santan instan, ini kemasan 200 ml, lalu 150 ml air, seperempat sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Sekarang kita bikin kuah santannya. Masukkan semua bahannya ya, santan instan, air, garam, dan juga daun pandan. Daun pandannya dipotong-potong biar lebih harum. Lalu kita nyalakan apinya menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk sampai santannya ini mendidih ya. Saat memasak santan jangan berhenti mengaduk ya biar santannya nggak pecah. Nah, seperti ini santannya udah mendidih, udah cukup. Aku akan matikan aja apinya. Dan jangan lupa santannya juga disaring ya. Kita sisihkan dulu santannya. Sekarang di sini aku juga punya nangka. Ini nangkanya bagus banget, benar-benar manis. Tinggal kita potong kotak-kotak aja ya. Nanti kalau semua bahannya atau komponennya sudah dingin, baru kita siap buat sajikan cendolnya ya. Nah, sekarang kita siap untuk sajikan cendolnya. Ini juga cendolnya wangi, udah semakin kenyal. Untuk santannya juga ini gurih. Dan untuk kuah gula merahnya ini juga udah semakin kental seperti ini dan legit banget ya rasanya karena ini gula aren asli ya. Nah, ini dia cendolnya, tinggal kita sajikan. Untuk penyajiannya itu bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau misalnya kalian pengen lebih gurih, santannya bisa lebih banyak. Tapi kalau kalian pengen lebih manis, gulanya bisa ditambah lagi. Ini rasanya enak banget dipadukan dengan nangka yang manis. Pokoknya kalian harus cobain. Ini juga resep cendolnya anti gagal ya. Dari berbagai resep yang udah pernah aku cobain, ini yang paling bagus ya. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Makasih.